Saudara sekalian mungkin juga bertanya di dalam hati, mengapa silsilah ini dianggap suci? Karena dibacakan sebagai Injil suci. Sebenarnya gereja ingin meyakinkan bahwa Yesus Kristus yang kita kenal anak Maria benar-benar adalah anak lahir dari Bunda Maria. Artinya dia adalah manusia sempurna normal. Nah, manusia itu adalah manusia yang normal. Pasti mempunyai sejarahnya. Jadi inilah maksudnya. Jadi mempunyai sejarah berarti punya dari mana asalnya Yesus itu. Kalau tidak jelas asalnya Yesus itu sebagai manusia, sekalipun dia itu Allah, sulit untuk kita meyakini bahwa Yesus memang Allah dan memang manusia. Itu pokok iman kita. Dan repot sekarang kita berhadapan secara terbuka dengan berbagai macam agama. Di mana agama-agama itu juga saling melihat, saling menilai. Tetapi kita sebagai orang Katolik khususnya, kalau tidak mendalami kehidupan iman kita secara benar, secara mendasar, maka kita akan kehilangan iman itu sendiri. Iman kebenaran bukan hafalan. Iman harapan bukan perintah-perintah yang kita seringkali lihat perintah. Boleh ini, tidak boleh itu, dosa ini, dosa, itu perintah. Iman juga bukan hanya ritual. Bagaimana kesan Anda sekarang adorasinya ada di ruangan ini dan dulu ada di ruang sebelah. Sama saja, Romo. Kata sama saja itu kata yang hambar, yang bagi saya memang sama saja. Kalau berbeda ini bukan adorasi, tapi membawa kesan apa? Dan itu memang sangat pribadi. Kalau boleh saya lihat, monstrans ini ditaruhkan di tempat yang sempit. Wagu kok bahasa Jawanya gitu. Terus terang saja. Padahal sebenarnya monstrans itu menjadi suatu kesempatan kita untuk merasakan, bukan hanya berpikir, merasakan bagaimana Tuhan itu hadir. Nah, ini sentimental memang, perasaan. Kalau perasaan ini juga tidak diperhatikan, kita cenderung untuk sembrono. Lewat sana, lewat sini. Mungkin juga di kantor itu tidak sadar ngomong buanter. Ya, lalu kurang hormat sebenarnya. Saya mau terang-terangan saja. Memang banyak pendapat itu baik dihargai. Tetapi lepas dari soal itu, memang sebenarnya iman itu harus bertumbuh dengan suatu pengertian yang benar. Bagaimanapun juga hosti yang kita sembah itu adalah Kristus yang telah mengorbankan diri, disalib, dan kemudian bangkit menjadi makanan kita. Itu bukan sekedar suatu kenangan, bukan sesuatu sejarah di dalam arti pernah terjadi perjamuan malam terakhir. Tetapi iman kita mengatakan setiap kali kita melihat itu, Kristus hadir. Kristus itu beda dengan Yesus. Kalau Yesus itu anak Maria, tapi anak Maria yang telah menjadi Kristus, yang telah disalibkan, lalu kemudian bangkit menjadi juru selamat kita. Itulah hosti yang kita terima itu. Jadi sentimental kita bukan pada pribadi Yesus,
Dalam arti anak Maria, anak yang suci, ibunya begini. Itu sentimental yang tidak mengarah lebih dalam lagi misi dari Yesus itu anak Maria, yaitu menjadi Kristus. Kristus adalah Mesias. Kristus adalah penebus. Nah, inilah yang kita sembah di dalam adorasi itu. Nah, karena itulah saudara sekalian, kita ditantang dalam pandemi ini. Ditantang bahwa dengan kebebasan kita bisa sembrono. Misalnya, misa streaming. Siapa yang bisa menjamin misa streaming itu benar-benar diikuti oleh umat kita di rumahnya masing-masing? Kalau di gereja jelas sudah. Kalau ada orang yang tidak pantas ya kita tegur. Tapi kalau di rumah, ya kita mengandaikan pasti dirayakan dengan sopan dengan ini. Itu kedewasaan. Sekalipun tidak dilihat. Sekalipun orang lain tidak melihat kamu bagaimana kamu berdoa. Tapi saya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu iman. Dan itu sebenarnya tidak perlu khawatir gereja kalau dengan streaming itu. Tapi lama-lama gereja juga khawatir. Orang lalu dibuat enak. Siapa tahu di dalam kita merayakan Ekaristi itu bukan sama waktunya dengan sekarang ini seperti di Puspita orang mau mengikuti misa Puspita. Mestinya yang mengikuti saat ini di rumah. Bukan nanti tak simpan tak rekam dulu nanti nganggur tak setel. Itu bukan. Memang banyak yang tahu tapi juga ada yang tidak tahu dipikir sama misalnya toh. Saudara sekalian, sebenarnya hati kita dengan permasalahan ini, orang menjadi tertekan karena pandemi orang ini, itu mendewasakan iman. Kita terlalu dimanjakan. Ke gereja bisa sewaktu-waktu, hari Minggu mau kemana saja kita ke misa kita bisa. Akhirnya kita tidak menghargai misa. Hati-hati, lalu kita seperti orang hanya setor muka. Pokok ketok hari Minggu, syarat. Cepat-cepat misa, lalu ke mall. Nah, karena gerejanya di mall. Itu pembelajaran pandemi ini. Memang kita dibatasi. Bukan karena untuk mencari enaknya. Tapi dengan bahaya-bahaya yang memang bisa mengancam diri kita dan orang lain. Itulah proses pendewasaan. Semoga saudara sekalian, dengan ini silsilah sekalipun dibacakan berkali-kali, kita diingatkan bahwa Yesus adalah manusia sempurna dan juga Allah sempurna. Dengan demikian kita juga diajak dengan kemanusiaannya Yesus itu, kita menjadi anak Allah yang sempurna pula, yang dewasa. Sehingga komuni menjadi sesuatu yang membekas atau yang mengubah hidup kita. Pengakuan dosa membuat kita benar-benar mengubah. Bukan hanya mengaku dosa, tapi mengubah hidup kita. Mulai dari diri kita dan lingkungan. Semoga saudara sekalian, silsilah ini mempunyai arti bagi kita untuk lebih dewasa iman kita, lebih kita mensyukuri bahwa Yesus punya peduli kepada manusia sehingga dia turun sebagai manusia hina karena dia Allah. Untuk manusia yang hina ini disucikan menjadi manusia baru. Dan itulah yang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus juga siang ini. Marilah dengan pokok iman ini kita akan melanjutkan persembahan.